Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita lanjutkan belajar dengan membaca buku pengantar belajar akidah. Insyaallah kita akan membaca mulai dari halaman 18. Berangkat dari latar belakang begini. Allah memberikan kepada hamba dengan aneka kelebihan yang beragam. Ada kelebihan berupa harta, ada kelebihan berupa tahta, ada kelebihan berupa akal dan logika, dan aneka kelebihan yang lainnya. Semua ini berpotensi membuat orang jadi sombong. Dan sombong itu bertingkat. Ada sombong yang sangat parah, sebagaimana juga ada sebaliknya sombong yang lebih ringan. Karena terkadang ada orang yang sombong di hadapan si A, tapi dia tawaduk di hadapan si B. Ada yang sombong di hadapan si C, tapi dia mungkin tawaduk di hadapan X, Y, Z. Karena masing-masing kesombongan ini sebagaimana pada umumnya penyakit, terkadang muncul, terkadang tenggelam. Ada orang yang sombong di depan temannya, tapi mungkin dia tawaduk di depan gurunya. Ada yang sombong di depan gurunya, tapi dia friend di depan temannya. Demikianlah potensi sombong. Dan sombong yang paling berat adalah sombong kepada dia tidak mau menjadi hamba Allah. Termasuk juga sombong kepada utusan Allah. Dia tidak mau taat kepada orang yang mendapatkan wahyu. Inilah sombong yang sampai pada tingkatan kekufuran. Seperti sombongnya Fir'aun, sombongnya Namrud, raja yang berkuasa di zaman Ibrahim, dan yang lainnya. Sehingga mereka menjadi musuh bagi kebenaran di posisi saat mereka melakukan kesombongan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan contohnya adalah orang yang ngajak debat Ibrahim. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Tahukah kalian orang yang mendebat Ibrahim fi rabbih terkait Rabbnya? An atahu Allahul mulka, karena dia diberi kerajaan oleh Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, dan ini adalah Raja Namrud. Kenapa Raja Namrud itu sombong di hadapan Ibrahim? Kata Ibnu Katsir, "Wa ma hamalahu ala hadzat tughyani wal kufril ghalidh." Tidak ada yang membuat dia bersikap sombong dan kufur besar semacam ini illa tajabburuhu, selain karena kesombongannya, wa tulu muddatihi fil mulki, dan saking lamanya dia jadi raja. Kelamaan jadi raja itu sampai sombong, lalu menolak kebenaran, sehingga kerajaan yang diberikan oleh Allah kepadanya membuat dia semakin durhaka. Demikian pula ada orang yang dengan harta yang dia punya, kemudian dia sombong dan menolak kebenaran. Dengan akal dan logika juga sama. Dan inilah fenomena yang dialami oleh kaum Nuh. Kaum Nabi Nuh alaihissalam, mereka bersikap sombong dan menolak kebenaran karena menganggap logika mereka lebih kuat dibandingkan dengan para pengikutnya Nabi Nuh. Sehingga mereka merasa kami tidak butuh taat kepada Nuh alaihissalam. Kita lihat yang disebutkan dalam buku. Keberadaan fenomena pemuja akal sudah ada sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Coba kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum pemuja akal. Fenomena kaum pemuja akal sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam.
Mereka merasa dirinya lebih cerdas, lebih berkemajuan karena tidak asal percaya dengan apa yang disampaikan Nabi Nuh. Di saat yang sama, mereka menuduh para pengikut Nabi Nuh sebagai orang yang akalnya kurang berkembang karena asal percaya dengan apa yang disampaikan Nuh. Allah berfirman, faqalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi ma naraka illa basyaran mislana wa ma naraka taba'aka illa alladzina hum aradiluna badiyar ra'yi wa ma nara lakum alaina min fadlin bal nadhunnukum kadzibin. Berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya, kami tidak melihat kamu melainkan sebagai seorang manusia biasa seperti kami, dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu melainkan orang-orang yang hina-hina di antara kami yang akalnya rendahan, mudah percaya saja, dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami, bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang-orang dusta. Quran Surat Hud ayat 27. Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan maksud dari perkataan kaum Nabi Nuh, yang mengikutimu bukan orang mulia atau para pemuka di antara kami. Kemudian orang-orang yang mengikutimu tidak mencermati dengan maksimal, tidak memikir panjang, tidak merenungkan dulu, namun semata apa yang kau sampaikan, mereka langsung percaya dan mengikutimu. Tafsir Ibnu Katsir. Baik. Pendekatan ini yang mungkin cukup banyak dipakai oleh pemuja akal di masa sekarang. Sehingga kata kuncinya adalah adanya informasi. Lalu informasi itu sampai ke akal manusia, diterima melalui indera, lalu diproses dalam akal. Dari sini manusia ada dua kemungkinan, antara menerima atau menolak. Jadi fungsi akal di sini sebagai apa, Pak? Menilai informasi yang dia terima itu apakah benar atau salah, dan apakah dia nanti mau nurut dengan informasi itu atau tidak. Informasi sendiri ada banyak kemungkinan. Ada yang pasti benar, ada yang pasti salah, ada yang belum jelas. Nah, ketika tiga hal ini masuk, diterima oleh indera manusia dan diproses dalam akal manusia, maka akal inilah yang nanti akan menentukan apakah informasi itu diterima atau ditolak. Pertanyaannya, jika ternyata informasi itu adalah wahyu, berarti seharusnya masuk yang mana? 1, 2, 3. Wahyu itu masuk yang mana? 1 pasti benar, 2 pasti salah, 3 belum jelas. Yang mana? Yang kok kayaknya jawabnya ragu. Nanti seperti Nabi Nuh, kalau seperti kaumnya Nabi Nuh ini. Yang mana? Kalau informasi itu berupa wahyu. Yang mana, Pak? Anda yakin 1? Pasti benar? Nanti dikatakan sebagai orang yang cupet akalnya oleh umatnya, oleh kaumnya Nabi Nuh itu. Jadi begitu Anda merasa ini pasti benar, berarti ketika pasti benar, itu kan saat masuk ke sini wajib ini. Nggak boleh ketika akal manusia menerima itu kemudian meragukan. Tak pikir dulu. Sebentar dulu, tak pikir dulu. Jangan asal percaya. Yang disampaikan Nabi Nuh itu belum tentu benar. Akal sehat akan mengatakan kalau itu informasi yang pasti benar, karena dia datang dari Tuhan, seharusnya kan langsung menerima. Tapi mereka enggak. Nanti dulu, tak pikir dulu, ragu dulu. Baru ini proses masih panjang. Dan ada yang ujungnya begitu ragu, tolak. Dan ini yang disebut orang cerdas, menurut standar pemuja akal. Tidak gampang
percaya. Apakah seperti ini yang dimaksud dengan orang-orang liberal sebagai manusia berkemajuan yang cerdas, kemudian tidak gampang percaya, dia selalu mengedepankan logika? Kalau caranya seperti ini, berarti mereka andaikan hidup di zaman Nabi Nuh termasuk yang ditenggelamkan. Ya, karena mereka semuanya ditenggelamkan. Disinilah sebenarnya diawali oleh satu proses di mana akal ini menjadi tidak berfungsi. Apa itu, Pak? Informasi yang bentuknya adalah wahyu. Maka sebelum dia masuk ke akal, dia diterima dulu oleh hati dalam bentuk pasrah, taslim. Fungsi hati nurani yang dia menerima dan taslim. Begitu dia masuk di akal, di logika manusia, sudah nggak pakai pikir panjang, langsung terima. Sehingga ini hanya lewat saja. Lalu akal menjadikan itu sebagai tambahan memori. Kalau yang seperti ini pasti benar. Seperti ini pasti benar. Karena sudah diawali dengan prinsip taslim. Ketika ini tidak ada, akal ini yang bermain. Ada yang kemudian dia terima dan ada yang dia tolak. Baik. Dan prinsip taslim ini berangkat dari apa? Dari iman. Ketika seseorang punya iman, maka dia akan bisa memiliki prinsip taslim. Karena dia punya iman. Karena itulah bagi mereka yang memiliki iman, informasi apapun yang datang dari Nabi SAW dan yang datang dari wahyu, dia hanya akan mengatakan sami'na wa amanna. Kami dengar dan kami terima. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Benar apa kata orang, sejarah itu berulang. Yang beda hanya pelakunya. Apa yang dinyatakan oleh kaum Nuh sama persis dengan apa yang dinyatakan kaum liberal yang merasa paling maju logikanya, paling mendalam pikirannya. Di saat yang sama mereka menganggap para pengikut dalil sebagai kaum fundamentalis yang tidak berkembang akalnya, terlalu mudah percaya, tidak berkemajuan dan aneka tuduhan lainnya. Anda dikatakan sebagai apa? Tekstualis, fundamentalis. Terus apa lagi? Dan aneka gelar yang lainnya disebut tekstualis, fundamentalis, terlalu gampang percaya, tidak berkembang logikanya, dan aneka sebutan yang lainnya. Jumud, orang yang jumud, yang tidak berkembang. Karena terlalu percaya dengan teks dalil, itu bagi mereka tercela. Kita mengambil sikap sebaliknya. Kami tahu bahwasanya ini adalah sesuatu yang mutlak benar. Maka bagi kami, informasi yang statusnya berasal dari wahyu, itu kita anggap sebagai konstanta yang tidak bisa digeser. Kenapa pi selalu 3,14? Nah, wis pokoknya kaya ngono. Dan dalam dunia ilmu eksak mereka menerima. Sehingga kenapa ada tetapan Boltzmann dengan nilai seperti itu? Kenapa pi selalu nilainya 22/7? Kenapa selalu ini? Orang nggak pakai mikir, pakai aja. Karena dia tahu konstanta seperti ini nggak bisa digeser. Memori hanya menerima atau akal hanya menerima kemudian menjadikannya sebagai memori. Nek ketemu koyong ini itu pasang. Maka seharusnya kita juga sama menyikapinya ya. Wahyu itu memberikan doktrin. Nek kamu ketemu kayak gini, pasang. Jadikan memori. Ketika nabrak ini berarti dia salah. Itulah yang seharusnya dilakukan bagi mereka yang mengedepankan prinsip taslim. Sekarang kita lihat memuja akal menjadi penghalang hidayah. Memuja akal penghalang hidayah. Sahabat Khalid bin Walid
radhiyallahu anhu termasuk di antara orang yang masuk Islam belakangan. Beliau masuk Islam di tahun 8 Hijriah setelah perjanjian Hudaybiyah. Setelah beliau masuk Islam, ada orang yang bertanya kepada Khalid, "Di mana akalmu wahai Khalid? Sampai kamu tidak merasakan cahaya kenabian demikian terang di tengah kalian selama 20 tahun?" Jawab Khalid bin Walid, "Karena amamana rijalun kunna naro ahlamahum kal jibal." Di tengah kami ada para pemuka masyarakat, kami anggap logika mereka seperti gunung. Subhanallah, terlalu mengagumi logika ternyata bisa menjadi penghalang hidayah. Baik. Apa yang Anda rasakan kalau orang ini pintar berlogika, Pak? Apa yang Bapak rasakan si A ini pintar berlogika? Itu Bapak lihat dari mana, Pak? Ya? Dari mana? Dari rasa masakannya, warna bajunya, atau dandanannya, atau dari apa? Dari cara bicaranya. Jadi logika ini kaitannya nanti dengan cara berkomunikasi. Kan begini ya. Maka kemampuan orang dalam berkomunikasi, dia bisa menyampaikan sesuatu kepada orang lain dengan cara yang sistematis, mudah dipahami, membuat orang gampang menerima, sampai membuat orang manduk-manduk. Oh, itu bagian dari kemampuan dia dalam berlogika. Tapi ketika seseorang menyampaikan sesuatu kok bulet, walaupun dia pakai istilah-istilah yang nggak karu-karuan, berarti sebenarnya kemampuan logikanya masih rendah, karena dia sendiri juga nggak tahu ujungnya ada di mana. Makanya dia bulet, ratakan, tutup, sudah. Disinilah kemampuan yang dimiliki oleh orang Arab. Menurut Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, sebelum beliau masuk Islam, ada banyak sekali orang-orang hebat di sekitarnya. Abu Jahal, itu gelarnya apa? Abul Hakam, orang yang bijaksana. Sehingga bagi masyarakat Arab, Abu Jahal ini dulunya namanya Abul Hakam. Al-Hakam lawannya Al-Jahl. Ini gerusa-gerusu, bodoh. Al-Hakam teliti, bijak, tenang, bisa menyampaikan dengan cara berpikir yang solutif. Itulah Al-Hakam. Jahal, kebalikannya ya. Maka model orang yang gerusa-gerusu, bodoh nih, ngomong ngawur, waton jepak, ya, asmuni, itu model jahal. Maka ketika manusia bicaranya ngawur, asal ngomong, asal bunyi, sejatinya berangkat dari kebodohan. Maka bagi Khalid bin Walid, orang-orang seperti ini yang lebih layak diikuti daripada Muhammad, yang tidak punya pengalaman dalam sejarah. Kalau beliau ahli syair, Muhammad bukan penyair. Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِيلَهُ. Aku tidak pernah mengajarkan kepada Muhammad syair, dan gak layak Muhammad seorang penyair. Dikala itu syair menjadi bahan kebanggaan. Yang pintar syair, ucapannya lebih bisa didengar daripada yang gak bisa syair. Maka sebagian merasa ini Muhammad gak layak untuk diikuti, cara dia berpikir aja kayak gitu. Tapi beliau punya kedewasaan yang lebih tinggi. Kedewasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita bisa makan dengan istilah wisdom. Ini diakui oleh semuanya. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berdusta selama perjalanan hidupnya. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah punya masalah dengan orang lain. Ketika berinteraksi dengan orang lain, beliau interaksinya nyaman, sehingga sampai bergelar Al-Amin, orang yang amanah. Di atas soduk,
di atas jujur. Jujur itu kalau ngomong nggak salah ya, sesuai dengan data yang dia punya. Kalau nggak tahu dia bilang nggak tahu. Kalau tahu dia akan sampaikan sesuai yang dia tahu. Tapi kalau Al-Amin menjaga semuanya. Sehingga mereka mengakui posisi beliau sebagai Al-Amin ini karena beliau tidak punya pengalaman, punya masalah dengan orang. Dan ternyata ini lebih diterima. Dan Allah jadikan ini sebagai sifat Nabi. Kenabian di mana yang paling menonjol adalah amanah. Daripada pintar berkomunikasi, ada nggak yang pintar berkomunikasi tapi penipu? Banyak. Contohnya apa, Pak? Enggak usah kasih contoh ya. Nanti tidak merambat kemana-mana. Jadi ternyata berbeda. Di sini adalah kecerdasan dalam berkomunikasi. Di sini ada wisdom, akhlak, dan aneka turunannya. Dua hal di posisi yang berbeda. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala lebih memilih sifat ini untuk Nabi, bukan sifat di sini. Ya walaupun beliau juga punya ini, namun beliau lebih dipilih karena sifat amin. Rasulullah SAW tidak lebih menonjol dari sisi kepiawaian beliau dalam menyampaikan dibandingkan menonjolnya beliau dalam masalah amanah. Meskipun beliau punya balaghah, ya, punya kemampuan dalam menyampaikan yang baik, tapi itu tidak lebih menonjol dibandingkan sifat al-amin, amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasa lainnya ya, sebelum Nabi itu diutus sudah disiapkan oleh Allah dengan aneka sifat yang sempurna, di mana tidak menjadi celah bagi kaumnya untuk menolak kehadiran beliau. Ya. Kalau kita misalnya yang jadi nabi, nanti diciri nih, cileke bisik kan ngono. Dhisik nom-nomane kaya ngono kok saiki dadi nabi ya. Ada ciri kayak gitu ya. Tapi beliau enggak punya itu. Jadi kamu mau mencacat dari sisi mana? Gak nemu. Dhisik nom-nomane Muhammad kaya ngono kok saiki gitu. Ada enggak kayak gitu, Pak? Enggak ada. Mereka tidak menemukan bagian itu. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan beliau dengan karakter-karakter yang dipuji oleh masyarakat, maka dakwah beliau lebih mudah diterima. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Budaya yang dijadikan ajaran agama dan akidah. Atau sebelumnya ini ada satu fenomena ya. Ada orang yang memuji tokoh Syiah yang lebih mengedepankan filsafat. Oh, dia seorang filosof dan dianggap lebih rasional. Lalu itu dinilai sebagai sosok pembawa kebenaran. Padahal kebenaran wahyu itu tidak butuh logika. Kebenaran wahyu itu tidak butuh logika. Jika kebenaran logika itu jadi standar, maka manusia tidak butuh nabi. Manusia tidak butuh nabi. Karena orang Arab sudah pintar berlogika sebelum ada nabi. Apa buktinya? Pernyataan Khalid Ibn Walid tadi ya. Kana amamana rijalun kunna nara ahlamahum kal jibal. Di tengah kami ada para pemuka masyarakat yang kami anggap logika mereka seperti gunung. Kami anggap logika mereka seperti gunung. Jadi karena posisi inilah kami tidak mau mengikuti Muhammad SAW. Berarti keberadaan mereka dengan Nabi Muhammad SAW duluan mana? Duluan mana, Pak? Duluan mereka. Mereka sudah ada sebelum Rasulullah SAW diutus. Setelah Nabi SAW diutus, mereka masih ada. Dan Khalid bin Walid tidak mau mengikuti Nabi SAW karena pertimbangan ada banyak orang yang lebih cerdas daripada Muhammad SAW. Dan ternyata masyarakat bermodal cerdas tidak menyelesaikan masalah di lingkungannya.
banyak sekali pelanggaran sosial, membunuh bayi perempuan, wanita tidak punya harga di masa itu, bahkan diwariskan, dan aneka kejahatan terjadi, yang dolim makin dolim, yang jahat makin jahat, padahal ketika itu masyarakat merasa yang punya ahli berlogika jumlahnya banyak. Makanya sebatas mengandalkan logika tidak bisa memperbaiki. Kondisi masyarakat jahiliyah menjadi baik setelah ini ada masyarakat jahiliyah. Masyarakat jahiliyah ya. Di sini dibimbing logika. Yang kata Khalid, kana nar ahlamahum mithl jibal. Akal mereka, logika mereka itu seperti gunung. Ya. Ternyata jadi apa ini? Tetap rusak. Kenyataannya mereka tetap rusak. Dengan yang kedua, ketika datang wahyu, jadi baik. Sehingga yang dulunya jadi standar kejahatan, maka disebut sebagai jahiliyah. Lalu pada saat sudah berubah jadi baik, disebut sebagai masyarakat madani. Nah, sehingga ini jadi standar ya. Mewujudkan masyarakat madani. Kenapa disebut madani? Dari nama Madinah. Meniru seperti kota Madinah yang waktu itu dibimbing oleh Nabi SAW, dan mereka hidup dalam kondisi serba sempurna sifatnya. Keadilan sempurna, kesejahteraan sempurna, dan seterusnya. Sekarang kita lanjutkan ke sumber berikutnya, yaitu budaya. Mengulang yang kemarin ya. Jadi sumber akidah yang menyimpang ada berapa? 2. Yang pertama apa? Logika. Yang kedua, budaya. Sekarang kita beralih ke yang kedua. Nah, budaya yang dijadikan ajaran agama dan akidah. Ada banyak keyakinan di masyarakat yang berasal dari budaya, sehingga budaya dijadikan sebagai sumber ideologi, seperti keyakinan bahwa hari kematian leluhur adalah hari sial. Orang Jawa menyebutnya geblak. Keyakinan bahwa di Laut Kidul ada penguasa yang menjadi penunggu, mereka sebut Nyi Roro Kidul. Keyakinan bahwa di Laut Utara ada penguasa yang menjadi penunggu yang disebut Dewi Lanjar. Keyakinan bahwa bulan Suro atau Muharram adalah bulan sial, sehingga tidak boleh dijadikan sebagai momen hajatan. Dulu masyarakat musyrikin juga memiliki berbagai keyakinan peninggalan para leluhurnya. Mereka menganggap itu benar, hingga menolak dakwah para nabi yang bertentangan dengan keyakinan itu. Baik, Anda bisa juga tambahkan ya. Ini hanya sekilas contoh, dan dominan ini ada di Jogja. Ya. Geblak itu saya baru kenal di Jogja, Pak. Di Lamongan tidak ada, Pak. Geblek ada, geblek. Hah? Geblek, kalau geblek kan Kulon Progo. Lamongan tidak ada geblek. Geblek ada. Roro Kidul juga tidak ada di sana ya. Dewi Lanjar, walaupun rumah saya dekat dengan laut, tapi saya dengar Dewi Lanjar itu baru di Jogja. Dulu tidak ada. Oh, kaya ngono ya. Sehingga makin ngidul makin klenik. Karena ini dipengaruhi oleh budaya, maka berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Dan Masya Allah, di ujung-ujung Pulau Jawa ini kleniknya dominan, Pak. Ujung timur ada namanya Alas Purwo. Itu tempatnya orang bertapa ya. Di ujung barat ada namanya Ujung Kulon. Ada tempat bertapa juga. Jadi di ujung-ujung Pulau Jawa ini kliniknya banyak. Maka semakin dominan nuansa klinik, berarti masyarakat kita punya logika, punya keyakinan dan ideologi kurang lebih seperti itu. Karena itu ketika masyarakat sudah banyak meninggalkan budaya, nanti nuansa kliniknya makin turun dan lama-lama hilang. Ketika budaya itu sudah tidak dikenal. Nah, sekarang yang bahaya adalah seperti yang dicantumkan berikut ini.
Silakan. Allah berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu apapun dan tidak mendapat petunjuk? Quran surat Al-Baqarah ayat 170. Bahkan fenomena semacam itu tidak hanya terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW, namun juga terjadi pada para nabi sebelumnya. Allah berfirman, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala musrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Demikianlah kami tidak mengutus sebelum kamu seorang pemberi peringatan pun dalam suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka. Quran surat Az-Zukhruf ayat 23. Ini menjadi sejarah perjalanan para nabi. Di antara orang yang menolak dakwahnya Nabi beralasan dengan apa? Ajaran leluhur. Ajaran leluhur itu apa, Pak? Budaya. Kami mendapati bapak-bapak kami. Kami mendapati leluhur-leluhur kami menganut satu agama tertentu, keyakinan tertentu, punya ideologi tertentu. Sehingga di saat para nabi datang dengan membawa wahyu, maka mereka tolak dengan budaya yang dijadikan sebagai agama. Di posisi ini ketika budaya sudah menjadi agama, maka saat wahyu ini bertentangan dengan budaya tadi, ya mereka nggak terima. Sehingga mereka beralasan, ini adalah peninggalan leluhur. Inna wajadna aba'ana ala ummatin. Kami jumpai leluhur-leluhur kami, mereka ala ummatin, memiliki ajaran agama tertentu. Wa inna ala atharihim muqtadun. Dan kami mengikuti athar dan peninggalan mereka. Jadi saya enggak mau dengan kalian, wahai para nabi, karena kami mengikuti ajaran leluhur. Baik. Selanjutnya. Para nabi mereka berusaha menjelaskan bahwa para nabi mereka berusaha menjelaskan bahwa apa yang beliau sampaikan itu benar, sementara keyakinan dari leluhur itu menyimpang. Orang kafir itu tidak punya alasan selain hanya mengatakan, pokoknya kami mengingkari kalian. Allah berfirman di lanjutan ayat dari surat Az-Zukhruf di atas, qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Rasul itu berkata, apakah kamu akan mengikutinya juga sekalipun aku membawa untukmu agama yang lebih nyata, memberi petunjuk daripada apa yang kamu dapati bapak-bapakmu menganutnya? Mereka menjawab, sesungguhnya kami mengingkari agama yang kamu diutus untuk menyampaikannya. Quran surat Az-Zukhruf ayat 24. Ya, karena mereka sudah nggak punya bukti ya. Apa bukti pembenaran ajaran leluhur kamu? Ya sudah tidak ada. Nah, begitu sudah nggak ada, mereka nggak punya jawaban. Saat mereka nggak punya jawaban, mereka gunakan senjata pokoke. Wes pokoke kaya ngene. Iki wes pakeme. Ojo diwah-wah, jangan diubah-ubah. Sudah, kalau sudah pada titik pokoke, mau gimana lagi? Dibantah pakai apapun, itu sama dengan orang seperti maku dirinya. Aku akan mematenkan diriku di sini sehingga tidak mau geser. Nah, sekarang kita lihat fenomena akidah Jarini. Akidah Jarini. Di masyarakat kita banyak sekali tersebar akidah maupun keyakinan yang bersumber dari katanya dan katanya atau Jarini. Mereka mendasari keyakinannya berdasarkan mitos yang tersebar di masyarakat.
Itulah contoh nyata adanya orang yang menjadi budaya sebagai sumber akidah. Di sebagian daerah bahkan melakukan tindakan yang sangat tidak masuk akal, seperti berebutan kotoran kerbau bule. Kerbau berwarna abu yang diyakini sebagai hewan keramat yang membawa berkah. Ada juga yang berebut air bekas cucian pusaka keraton yang diyakini memberikan keberkahan. Hilang rasa jijik, hilang rasa takut terhadap penyakit karena pengaruh keyakinan. Itu bukti nyata bahwa manusia akan melakukan apapun sesuai keyakinannya meskipun itu bertentangan dengan logika. Baik, sekarang saya tanya, mana yang lebih kuat pengaruhnya? Manusia dipengaruhi oleh akal dan juga dipengaruhi oleh keyakinan. Mana yang lebih kuat antara akal dan keyakinan? Ya? Akalnya atau keyakinannya, Pak? Keyakinan. Anda yakin? Dan ternyata ini ya, makanya ini bisa hilang, kalah ketika sudah punya keyakinan tertentu. Sehingga sampai beberapa contoh yang tadi kita sebutkan, bukti nyata dia sudah tidak takut penyakit, hilang rasa jijik, akal mereka sudah nggak berfungsi karena punya keyakinan. Saya sempat mencari tahu langsung, tak lihat videonya. Kayak apa sih suasana orang yang berebut air cucian benda pusaka? Kan ada di YouTube nih. Bapak cari aja. Sampai kain yang dipakai ngelap-ngelapi, mbok itu kena kotoran cicak apa-apa kan. Terus dicuci. Ini diperebutkan sak banyu-banyu nih, Pak. Ya, mungkin Anda kalau dikasih mau dipakai apa, Pak? Dan itu tidak jauh dari tempat kita. Yang rebutan banyak. Mereka agamanya apa, Pak? Pakai peci kok. Ada yang pakai jilbab, pakai kerudung. Sehingga kalau bertanya agama, lihat dari pakaiannya, Muslim. Kalau non-Muslim, beda lagi lah bahasanya. Dan ternyata itu Muslim. Demikianlah pengaruh dari keyakinan memberikan pengaruh yang lebih kuat daripada akal sehat. Maka kita bersyukur kepada Allah, Allah kasih kita keyakinan yang baik. Dan Bapak percaya nggak kalau zam-zam itu bisa berfungsi? Apa fungsinya? Payu didol. Apa fungsi zam-zam? Bisa menghilangkan haus. Apalagi? Untuk obat. Apalagi? Awet muda. Sesuai niat yang minum. Ono sing ngombe ben awet muda, ono sing ngombe untuk obat, ono sing ngombe untuk kuat, dan seterusnya. Dari mana Bapak lakukan itu? Yakin. Yakin itu dari mana? Dalil. Dalilnya apa? Ora apal Pak Ustadz, pokoknya wis kaya ngono. Saya pernah dengar katanya seperti itu ya. Karena Anda sudah pernah mendengarnya dari hadis Nabi SAW, kemudian juga bagaimana praktek beliau. Bagi mereka yang nggak yakin dengan zam-zam, apaan sih? Katanya kalau ngambil air keramat di kuburan Sunan nggak boleh. Ini kenapa air keramat di Masjidil Haram jadi boleh? Kan sama-sama air keramat. Kok nggak adil? Gitu ya. Nah yang situ ngarang, yang ini wahyu. Sehingga kita yakin zam-zam bisa memberikan keberkahan. Karena itu berasal dari apa? Informasi wahyu. Sementara air yang ada di kuburan siapa? Kan kadang dijadikan sebagai tempat ngalap berkah. Ada banyak gentong ya. Di kuburan itu ada gentong-gentong isinya air. Kalau dilihat, uget-ugetnya banyak sekali, Pak. Loh, saya dulu kan punya pengalaman kayak gitu. Waktu kecil saya main ke kuburan-kuburan itu ya, ngambil air-air keramat tadi, diminum. Gak peduli mau uget-uget,
mau lumut, pokoknya yang penting keyakinan ini adalah air keramat. Demikian pengaruh dari keyakinan. Makanya kalau orang punya keyakinan tapi tidak didasari oleh sumber yang benar, hasilnya zong. Berharap berkah padahal tidak ada apa-apa. Berharap bisa dapat sesuatu padahal tidak ada apa-apa. Kayak kotoran kebo bule tadi ya. Berharap berkah, Pak, dari kotoran kebo bule, tapi nggak dapat apa-apa. Hasilnya zong. Kita lanjutkan. Yang kedelapan, tidak ada akidah Islam yang bertentangan dengan logika. Akidah yang benar selamanya tidak pernah bertentangan dengan logika. Meskipun ada banyak akidah yang tidak bisa dijangkau oleh logika, sehingga perlu dibedakan antara tidak bisa dijangkau logika dengan bertentangan dengan logika. Tidak bisa dijangkau dengan logika bukan berarti bertentangan dengan logika. Bertentangan dengan logika. Oke, baik. Allah berfirman, wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaihal ma'a tazzat wa rabat innal ladzi ahyaha la muhyil mauta innahu 'ala kulli syai'in qadir. Dan di antara tanda-tandanya ialah bahwa kau lihat bumi kering dan gersang, maka apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan yang menghidupkannya pastilah dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Fussilat ayat 39. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Dia kuasa untuk menghidupkan bumi yang mati, sehingga mudah bagi Allah untuk menghidupkan kembali manusia yang telah mati. Dan ini sangat logis, meskipun bagi orang musyrik itu dianggap tidak logis. Keyakinan bahwa Tuhan itu esa sangat sejalan dengan logika. Karena jika Tuhan itu lebih dari satu, lalu alam ini diatur dengan kehendak Tuhan yang mana? Lalu bagaimana jika kehendaknya saling bertentangan? Anda bisa bayangkan ketika ada perusahaan yang dikendalikan dua orang yang saling bertentangan, tentu perusahaan itu akan hancur. Allah berfirman, amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun law kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata. Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang mati? Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Quran Surat Al-Anbiya ayat 21-22. Sebaliknya, setiap akidah yang sesat pasti bertentangan dengan akal dan logika. Orang musyrik lebih memilih ajaran nenek moyang daripada ajaran wahyu yang dibawa para nabi. Padahal nenek moyang mereka statusnya sama seperti mereka, sama-sama tidak mengerti masalah agama. Mengapa para nabi ditinggalkan sementara mereka justru membela ajaran orang yang tidak paham agama? Allah berfirman menceritakan kebodohan orang musyrik dalam hal ini. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu apapun dan tidak mendapat petunjuk? Quran Surat Al-Baqarah ayat 170. Allah juga menyebutkan kebodohan orang musyrik yang menyembah makhluk lemah. Bagaimana mungkin makhluk yang lemah itu dijadikan Tuhan, sementara dia dan makhluk itu sama-sama lemah? Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu seru selain Allah itu adalah makhluk yang lemah yang serupa juga dengan kamu. Maka serulah berhala-berhala itu, lalu biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu jika kamu memang orang-orang yang benar. Quran Surat Al-A'raf ayat 194. Baik. Saya hanya menyebutkan beberapa contoh nih Pak ya. Dan contoh ini sejatinya adalah perdebatan dalam Quran.
jidal, debat dalam Al-Quran tentang keesaan Allah, tentang kuasa Allah menghidupkan makhluk yang mati, tentang kebenaran para nabi, dan seterusnya. Dan ternyata pendekatan Allah ketika berdebat dengan orang-orang musyrikin, musuh para nabi, itu sangat syarat dengan muatan ngajak orang untuk berlogika. Akal sehatmu kan mengatakan seperti ini, akal sehatmu mengatakan seperti ini. Dan itu akidah-akidah yang lurus. Kalau ada dua Tuhan, gimana nasib alam? Cukup mudah ya untuk dipahami secara akal ya. Sehingga tidak boleh ada dua matahari. Itu konsep manusia untuk memimpin sebuah perusahaan. Ada berapa direkturnya? 2. Dan sama-sama punya kuasa mutlak. Direktur A dan direktur B. Yang satu ngomong A, yang satu ngomong B. Terus mana yang lebih didengerin? Akhirnya hancur nanti perusahaan itu. Maka jika untuk sebuah standar kecil saja itu bisa rusak gara-gara ada perbedaan, bagaimana dengan alam semesta? Makanya di sebuah negara tidak boleh ada 2 presiden ya. Harus 1. Di Indonesia ada berapa? Ya 1 toh Pak ya. Di sebuah wilayah tertentu harus ada 1 pemimpin. Kalau di situ ada yang mempengaruhi pemimpin, ya itu beda lagi ya. Sehingga sepertinya ada 2 pemimpin misalnya. Kenyataannya, akhirnya kebijakannya jadi nggak karuan. Karena ada banyak kepentingan-kepentingan yang titip di situ, yang mungkin ganggu dari kebijakan tertinggi karena muatan kepentingan tadi. Nah, ya kita berharap kepada Allah semoga Indonesia diselamatkan dari nuansa seperti ini ya. 1 presiden tapi rasa 5 orang misalnya. Gimana Pak? Anda merasakan ada berapa? Ya 1 ya. Taib. Itu contoh sederhana ya. Bagaimana dengan alam semesta? Makanya kalau ada alam semesta, kok diyakini di sini ada 2 Tuhan, kebayang nggak gimana rasanya? Loh, tapi kenyataannya kita itu sudah lama meyakini Tuhan itu ada 3, tapi alam juga tetap jaya seperti ini. Yaitu karena keyakinan kamu, realitanya cuma 1. Misalnya ya Pak, ada orang debat. Kami itu meyakini Tuhan ada 3 dan alam tetap bergerak dengan sentosa. Itu kan keyakinan kamu yang salah. Karena realitanya Tuhan ada 1. Makanya alam ini bisa berjalan dengan baik. Kalau keyakinan kamu itu terjadi benar, ada Tuhan 3, ada Tuhan 2, ada Tuhan sekian, rusak alam ini. Dan Allah mengatakan, "Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata." Andaikan di langit dan di bumi itu ada Tuhan selain Allah, maka akan hancur, akan rusak langit dan bumi. Sekarang kau lihat langit dan bumi hancur enggak? Tidak, berarti Tuhan itu cuma 1. Ya. Seperti ini logis enggak? Logis. Tapi kalau kita sampaikan ke mereka gimana? Ya tetap enggak mau nerima. Karena keyakinan dengan akal itu kuat keyakinan. Nah, demikian pula beberapa contoh yang lain. Saat Allah Ta'ala menceritakan kebodohan orang musyrik, kok lebih mengikuti leluhur, padahal dia dan leluhurnya sama-sama bukan nabi, sama-sama nggak ngerti agama. Berarti kan terjadi orang bodoh ngikuti orang bodoh. Ya akhirnya saling mendukung kebodohan. Karena orang bodoh ngikut orang bodoh. Sekarang coba kita lihat contoh berikutnya. Orang musyrikin pernah menuduh bahwa Nabi SAW menulis Al-Quran dari seorang pemuda. Ada yang mengatakan namanya Yaish. Padahal si Yaish ini tidak bisa bahasa Arab. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi gurunya Muhammad dalam menulis Al-Quran, sementara Al-Quran berbahasa Arab dan Yaish tidak bisa bahasa Arab. Allah berfirman menceritakan keadaan ini.
Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu basyarul lisanul ladzi yulhiduna ilaihi ajamiyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya Muhammad. Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya bahasa Ajam, sedangkan Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang terang. Quran surat An-Nahl ayat 103. Jadi ceritanya si Ya'ish ini seorang remaja Nasrani. Dia bukan orang Arab, tapi datang ke Mekah untuk jualan. Ya. Dan dia berjualan itu di sekitar Sofa saat musim haji. Ya mungkin sama seperti kita pas ada acara terus orang jualan es teh atau jualan apa, saat rame dia jualan. Nah karena Ya'ish ini tidak punya keluarga di Mekah, tidak punya bukan orang terpandang di Mekah, Nabi SAW ketika berdakwah beliau sering di Sofa, sehingga beliau sering berkomunikasi dengan Ya'ish dalam bahasa ringan. Ya kayak kemampuan kita ketika di Saudi ya. Misalnya halal, halal, haram, haram. Nanti kan cuma halal sama haram ya. Jadi sebatas komunikasi ringan. Bukan komunikasi sastra, bukan bahasa ceramah, bukan bahasa resmi, tapi komunikasi ringan. Nah Rasulullah SAW kadang ngobrol sama si Ya'ish ini. Orang musyrikin menuduh Nabi Muhammad belajar Quran dari Ya'ish. Muhammad belajar Al-Quran dari si Ya'ish. Maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad na'lamu annahum yaqulun. Kami tahu wahai Muhammad, mereka itu mengatakan innama yu'allimuhu bashar. Muhammad mendapatkan Al-Quran itu diajari oleh seseorang, namanya Ya'ish tadi. Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jami. Padahal bahasa aslinya Ya'ish itu bukan bahasa Arab, bahasa A'jam. Wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Sementara Al-Quran itu berbahasa Arab yang terang. Yang saat orang musyrikin ditantang untuk membuat semisal dengan Quran, berhasil enggak? Walaupun satu surat mereka enggak bisa. Bagaimana mungkin si Ya'ish bisa membuat seperti Al-Quran? Akalmu di mana? Akalmu di mana? Yang ngomong seperti inilah, akalnya ada di mana? Nah ini contoh debat dalam Al-Quran. Ada orang ngomong seperti ini dibantah oleh Quran seperti itu. Ada yang ngomong seperti ini dibantah seperti itu. Jadinya gimana Pak? Al-Quran mengajarkan bagaimana kita menggunakan logika untuk menilai penyimpangan yang ada di masyarakat, bahasanya itu adalah salah. Sekarang kita lihat ini. Ini contoh bantahan yang diberikan oleh Allah kepada Yahudi dan Nasrani. Allah Ta'ala berfirman di surat Ali Imran ayat 65. Ayat 65. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahim. Kenapa kalian rebutan Ibrahim? Yahudi mengatakan Ibrahim Yahudi, Nasrani mengatakan Ibrahim Nasrani. Lalu Allah mengatakan wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Padahal Taurat dan Injil tidaklah turun kecuali setelah Ibrahim. Afala ta'qilun? Di mana akalmu? Paham Bapak? Baik, Anda lihat ini ya. Ibrahim diklaim oleh Yahudi dan Nasrani. Menurut Yahudi, Ibrahim itu agamanya Yahudi. Menurut Nasrani, Ibrahim itu agamanya Nasrani. Padahal pasca Ibrahim baru turun Taurat dan Injil. Begini.
Kapan Yahudi itu muncul pertama kali? Setelah turun Taurat dan Injil. Nah, baru di sini muncul Yahudi dan muncul Nasrani. Mereka sendiri mengakui bahwa Yahudi itu baru muncul setelah Taurat turun, Nasrani baru muncul setelah Injil turun. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wahai Yahudi dan Nasrani, kenapa kalian mengklaim bahwa Ibrahim beragama Yahudi, Ibrahim beragama Nasrani, padahal Taurat dan Injil itu baru turun setelah beliau wafat. Berarti kan waktu itu belum ada Yahudi dan Nasrani. Waktu itu belum ada Yahudi dan Nasrani. Kok kamu bisa bilang Ibrahim itu Yahudi? Kau bisa bilang Ibrahim itu Nasrani? Apalah takkilun, akalmu neng di. Jadi debat seperti ini salah satu di antara bukti bahwasanya tidak ada akidah yang lurus bertentangan dengan logika. Sebaliknya, akidah yang menyimpang itulah akidah yang bertentangan dengan logika. Sekarang kita lihat Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas pernah ditanya tentang tauhid dengan pendekatan ilmu filsafat. Lalu beliau menjawab, mustahil memiliki persangkaan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau mengajarkan kepada kita cara istinja, tapi tidak mengajarkan kita tauhid. Akidah yang lurus pasti sejalan dengan logika, meskipun logika bukan sumber akidah. Baik. Jadi di sini Imam Malik mau menegaskan, karena dulu sempat mulai semarak di masyarakat di mana mereka mendewakan filsafat. Itu kan di pemerintahan Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim di masa Abbasiyah. Karena ada proyek menerjemahkan karya Yunani ke dalam bahasa Arab. Kemudian filsafat Yunani itu dipelajari oleh kaum muslimin. Maka muncullah fenomena ahlil kalam. Fenomena kelompok-kelompok yang mengedepankan filsafat. Sampai mereka mengatakan akidah itu harus berdasarkan filsafat. Nah, di zaman Imam Malik suasana seperti itu ada. Sampai beliau ditanya tentang belajar akidah tapi pakai pendekatan filsafat. Enggak pakai pendekatan dalil. Kemudian Imam Malik mengatakan muhalun ayyudhanna bin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu 'allama ummatahul istinja wa lam yu'allimhumut tauhid. Mustahil kita memiliki persangkaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan kepada kita istinja tapi enggak mengajarkan akidah, itu kan mustahil. Istinja saja diajari, apalagi keyakinan. Sehingga ngapain kita harus beralih ke filsafat? Padahal akidah yang sudah diajarkan itu telah tertera dalam dalil. Sehingga kita tinggal menerima dan meyakini, bukan mencari dalam proses berlogika. Wallahu a'lam. Baik, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang tema akidah yang dibangun di atas logika hanya akan menghasilkan kebingungan, dan realita yang dialami oleh para ahli filsafat Islam serta bagaimana penyesalan mereka di akhir hayat disebabkan karena mereka membangun akidah melalui proses mikir filsafat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.